Assalamualaikum. Oke, pada pagi kali ini ya gua mau bahas tentang MiFi ya. MiFi itu barang yang bisa buat internetan ya tentunya ya. Yang namanya internetan sekarang tuh udah perlu banget ya temen-temen ya. Entah buat upload video, nonton video, nelpon temen pakai WhatsApp, atau ya buka-buka IG aja ya gitu ya. Cuman masalahnya kan kalau misalkan pakai HP sendiri gitu ya, maksudnya udah dipakai buat YouTube, buat WA, buat nyalain data seluler gitu ya, itu bakal ngabisin baterai HP ya cepet gitu ya, karena banyak hal yang dilakukan dalam satu gadget gitu ya. Jadi solusinya kita bisa pakai gadget yang lain aja gitu ya buat internetannya gitu ya, buat memancarkan si internetnya itu ya. Ya kenalin aja nih ya salah satu MiFi ya. Ini mereknya Prolink, tipenya gua agak-agak lupa ya karena banyak campuran huruf dan angka begitu ya. Lupa dah. Oke, jadi si Prolink ini gue dapetnya kelengkapan batangan ya waktu belinya gitu, jadi nggak ada boxnya sama sekali. Dan ini dia ya, untuk spesifik ya, kasih baterainya tuh ya teman-teman tuh, baterainya di 2000 mAh gitu ya teman-teman. Dan si MiFi ini selain bisa buat internetan ya, ini juga bisa buat buka file gitu ya, kalau kita masukin micro SD di Prolinknya ini gitu ya. Gue mau cerita nih ya, untuk pemakaian ini bener-bener awet gitu ya menurut gue gitu ya. Jadi gue sempat ngetes ya sekitaran jam 11, dipakai buat di tes ya lewat aplikasi speed test gitu ya yang ada di HP. Terus MiFi-nya nih gue biarin nyala terus sampai kapan ya sampai maghrib lah gitu dah. Jadi terakhir gue pantau sebelum azan maghrib tuh ini masih nyala, cuman bagian yang ini nih, lampu paling kanan ini udah warna merah gitu ya, udah lowbat tandanya gitu. Dan setelah gua sholat maghrib ya, ngobrol tuh sama temen kan, bentaran, terus gua balik ke kosan, lampunya ini semua udah mati gitu ya. Ya dari situ gua tahu ini baterainya super duper awet ya gitu. Dan yang gua rasain selama itu juga, gua sempat ngeraba-raba ini juga ya si MiFi-nya ini, dan wah ya kerasa panas gitu ya, terutama di sejam pertama itu ya kalau nggak salah gitu ya. Dan waktu sore-sore itu panasnya udah berkurang dikit, tapi masih kerasa panas ya. Ya gue kurang ngerti itu kenapa ya. Tapi untuk pemakaiannya sendiri, gue waktu itu pakai buat hotspot ke 2 tablet ya gitu. Jadi yang satu tabletnya itu buat nonton YouTube dengan durasi yang super duper lama ya, lebih dari 1 jam gitu untuk satu kontennya. Sedangkan gue nonton 2 konten sampai habis dengan durasi masing-masing lebih dari 1 jam. Dan konten ketiganya yang gue nggak nonton sampai habis gitu ya, karena emang udah maghrib gitulah ya, udah mulai males gitu ya, atau lelah lah gitu lah ya, udah keras capek kali ya gitulah gitu. Dan ini untuk kecepatan MiFi-nya sendiri itu bisa gonta-ganti ya, sesuai sesuai kondisi dan situasi ya, maksudnya kayak waktunya jam berapa gitu ya, dites di speed test misalnya gitu ya. Oke, di sini gua udah ngetes ya si MiFi-nya itu. Ini yang gua tes ini ya kemarin ya,
ya 11/11 ini gua tes pertama nih ya dari MiFi ProLink ini gitu ya. Dan sorenya gua tes lagi ini yang gua dapetin ya kecepatannya. Kalau ini LTE ini dari apa HP ini ya, bukan dari si MiFi-nya ini gitu ya. Oke, selanjutnya nih mau gua tes lagi aja biar teman-teman ngerti. Untuk operatornya ini gue pakai live on ya, tapi di speed test ini kedeteksinya XL gitu. Oke, ini udah selesai ya pengetesannya gitu. Untuk selanjutnya mau gua ceritain ini aja ya dari sisi micro SD-nya nih ya. Jadi di ProLink ini bisa dipasang micro SD dan kita bisa buka-buka file di situ gitu ya. Jadi caranya supaya MiFi ini bisa apa dibaca ya file-file yang di sini nih di micro SD-nya. Itu tinggal dicolok aja si MiFi-nya ini ke laptop gitu ya teman-teman. Ke Linux bisa, ke Windows juga bisa gitu ya. Yang jadi masalah ini sebenarnya ada software gitu ya, aplikasi dari ProLink-nya, cuman tadi gue coba di laptop gue yang Windows ternyata emang nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya. Ya mungkin aplikasinya udah terlalu tua atau gimana, gue juga nggak tahu gitulah. Dan sayangnya kalau di Android ini nggak bisa buat baca file gitu ya kalau gue colokin nih MiFi ke tablet gitu ya. Tadi gue udah nyoba ya, ditaruhin di tablet Android ya, gue colok ini ke tabletnya dan ya filenya nggak bisa dibaca sama sekali gitu. Tapi si MiFi-nya tetap ngecas sih itu, ambil daya dari tabletnya. Yap, itu tadi udah gua ceritain ya. Dan dari pemakaian MiFi ini ada kelebihannya ya gitu. Pertama, baterainya awet ya dengan baterai 2000 mAh ini. Ya seperti yang gue ceritain tadi ya, bisa dari siang sampai maghrib itu. Kedua, dia baterainya removable. Jadi ya kalau misalkan baterainya ini rusak ya kan, ya tinggal ganti aja gitu kan, tinggal beli yang baru gitu ya aja. Atau baterainya habis tapi lagi di mobil misalkan ya, atau di tempat lain yang nggak memungkinkan, atau apa kita males buat ngecas gitu ya untuk si baterainya ini, nah, teman-teman bisa ganti ini pakai baterai cadangannya si ProLink ya gitu. Terus operatornya sendiri ini unlock ya teman-teman ya, jadi nggak cuma satu operator aja yang bisa dipakai gitu ya. Terus selanjutnya ada micro SD yang bisa kita pasang di sini, lalu kita bisa baca file yang ada di micro SD itu gitu. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, nah ini nih, model lubang casannya ini masih micro USB sama kayak Android yang tipe lama gitu ya. Yang kedua, dia ini panas ya, kalau menurut gua ini kerasa panas ya. Ya berhubung gua juga udah lama banget nggak megang dan memanfaatkan MiFi gitu ya. Biasanya hotspot pakai HP, terus ya di hotspot lah dari HP gitu ya. Itu kan panasnya lebih nggak kerasa daripada ini gitu ya. Terus yang kedua ya lupa gua. Oke, casannya yang lama itu, pengecasannya lama ya, ini bisa yang ketiga berarti ya, pengecasannya yang lama ya, ini nggak ada quick charge-nya gitu ya teman-teman. Jadi ngecasnya ini bisa sekitaran 3 jam lah gitu ya, saya ingat gua gitu. Terus apalagi ya, dia nggak bisa bypass ya. Bypass itu maksudnya adalah
nyala tanpa baterai gitu ya si MiFi ini. Sayangnya di ProLink ini secara defaultnya ya dari settingan pabriknya memang tidak bisa di bypass gitu ya. Jadi perlu alat-alat khusus atau benda-benda khusus kayak fake baterai gitu ya, supaya baterai si MiFi-nya ini bisa aktif tanpa baterai aslinya gitu ya teman-teman. Itu. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli ini terus baru sampai ya barangnya di tempat teman-teman berada, ada satu langkah yang perlu kita lakuin ya. Jadi dinyalain dulu MiFi-nya, lalu pencet tombol reset ini gitu ya. Itu supaya si MiFi-nya balik lagi ke password awalnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya, bisa pakai si MiFi ini gitu ya. Passwordnya itu sendiri ada di belakang body ini ya, di balik baterainya itu ya. Ini neken tombol powernya emang perlu agak lama ya, baik untuk nyalain maupun matiin si MiFi ini. Ini ya, tuh ada ininya, ada passwordnya gitu ya. Oke, itu aja yang mau gua sampein ya teman-teman. Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik untuk pakai MiFi ini gua jualin ya. Harga jualnya di 375 aja gitu ya. Oh iya, ada yang ketinggalan ya. Ini tes ini jangkauan WiFi-nya ya. Oke, sekarang gua taruh sini aja WiFi-nya. Terus gua connect WiFi dulu ya. Oh, ini udah nyambung nih. Oke. Tes. Oke, semakin jauh semakin lemah jangkauannya. Oke, sampai sini WiFi-nya udah habis sih sinyalnya nih. Oke, kualitas buruk. Masih nyambung juga ya. Oke, WiFi-nya udah lepas. Udah lepas teman-teman.